Gara-gara Yaimin itu minta tolong ke Sahara supaya HP-nya dibenerin. Sahara nyebarin itu. Tidak sama sekali. Pihak alam kubur dan kuburan itu berbeda gitu. Yang mana lah. Terus akhirnya Enggak. Maaf ya, aku potong dulu. Kenapa kita jadi bahas alam kubur ya? Kan aku jadi pusing. Ini cuma chat WhatsApp, bukan alam kubur. Densu ya. Densu ini rupanya juga yaitu ialah merdeka itu. Ya maklum lah, Densu kayaknya lebih cenderung ke Sahara alias sudah tidak bisa berbuat atau bersikap adil lagi. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus lagi promo sedang trending di sosial media. Ya, kali ini kita bakal ngebahas soal Yaimin yang marahin Densu gak terima ketika Sahara diundang ke podcast Denny Sumargo. Karena kita tahu Yaimin sendiri pernah diundang oleh Densu ya. Tapi kenapa gak boleh gitu ya? Yuk kita dengerin klarifikasinya seperti apa. Buat teman-teman yang bermampir jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya. Karena kenapa? Gosip gak pernah mati, drama di Indonesia gak akan pernah habis. Kita mulai videonya sekarang kali. Let's go. Bang Densu, dengerin penjelasan Yaimin. Oke. video Yaimin yang katanya disebarkan oleh pihak kalian gara-gara Yaimin itu minta tolong ke Sahara supaya HP-nya dibenerin. Sahara nyebarin itu. Tidak sama sekali. Pihak kalian ada yang nyebarin nggak? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Pihak kalian ada yang nyebarin nggak? Tidak sama sekali. Tapi apakah benar memang pernah HP-nya Yaimin itu diminta tolong perbaikin sama kalian? Jadi yang perbaiki HP itu bukan HP-nya yang diperbaiki. Tapi Wallpaper WhatsApp kan biasanya kalau secara originalnya warna putih. Ya, bukan putih krim gitu kan. Tapi pada saat itu wallpaper WA-nya beliau itu gambar istrinya telanjang lagi mandi. Jadi ketika itu beliau sedang mengirimkan bukti screenshotan chat. Dikirim screenshotannya ke grup kampusnya. Kemudian nggak sengaja dibaca, mungkin beliau juga nggak sadar kalau ada gambar tersebut. Di grup itu beliau bilangnya ada yang notice, Pak Yai tolong dihapus dong, kita salah fokus gitu. oh, ibaratnya beliau salah kirim lah ya. Seharusnya benar pengiriman teksnya, tapi kan galvok gara-gara ada gambar tersebut di Wallpapernya beliau itu Ya. ternyata gambar kurang sedap lah. Kurang sedap dilihat. yang berisi gambar istriku. Oke. Ini dia, sekarang kita masuk nih dari sisi Yaimin nih, nanggapin respon Sahara yang katanya cuma minta tolong teman-teman buat ganti wallpaper WhatsApp-nya ya. Itu aku diingatkan oleh keponakan saya, keluarga atau cucu atau anak Mas Haji Imam Hanafi Baret gitu. Dia itu dosen FITK, walaupun dosen FITK sama-sama dosen di UIN Malang, kami tetap menjaga profesionalitas dan tidak pernah manggil saya itu Pak Lek, manggilnya tetap Ustadz supaya ya Allah profesinya ya. Ustadz itu ada gambar orang yang paling dicintai oleh Ustadz di dunia dan akhirat, bukan dunia dan akhirat. Saya jawabnya ya, bukan akhirat, dunia dan alam kubur. Karena sebelum akhirat itu kan ada barzakh atau alam kubur yang sebenarnya enak. Saya nanti jelaskan, alam kubur dan kuburan itu berbeda gitu. Yang mana lah. Terus akhirnya Enggak. Maaf ya, aku potong dulu. Kenapa kita jadi bahas alam kubur ya? Kan aku jadi pusing. Ini cuma chat WhatsApp, bukan alam kubur. Oke. Kita telah lagi ya. ponakan saya itu dibenahi oleh orang IT itu loh. Pulang dari situ saya ngomong sama Zahra itu belibet ya di rumah saya. Ketika istriku Haji itu belibet ya. Kayak rodok maaf ya, rodok gatel atau ingin memanfaatkan momentum bahwa saya itu ditengarai doyan gitu. Doyan makan itu. Makanya karena ditinggal istri paling kangen doyan. Dia ingin memberi makan. Nah, saya nggak mau dong. Saya penghafal Al-Quran kok. Saya itu hanya mau dengan butterpe istri saya itu. Istri saya nggak apa-apa saya katakan butterpe. Sekarang kalau mengatakan kepada Mbak Sarah butterpe itu tidak boleh. Sudah ada undang-undangnya. Tapi kalau terhadap istri saya sendiri nggak apa-apa. Oh, istri saya kok, gitu. Jadi bukan dia yang memperbaiki. Aku cerita baru saja saya hampir kecelakaan. Lah,
1 jam kemudian dia datang, totok. Assalamualaikum Yai. Oh nggih Mbak, coba HP-nya mana? Tadi yang dikatakan kecelakaan itu barangkali masih ada yang sisa-sisa. Dibawalah HP itu. Kok beda lagi ceritanya, Wak? Buat teman-teman mungkin yang belum nonton video yang pertama nih, tonton di sini dia juga sempat menceritakan ya Imim, tapi ceritanya tuh bukan kayak gini. Tapi kita dengerin dulu, mungkin ada kesamaan lah ya. Kebetulan HP yang isinya itu jenderal-jenderal, ada Jenderal Totok Suharyanto, ada Jenderal Dudung Abdurrahman, ada Jenderal Haryanto, ada Jenderal Joni, dan jenderal-jenderal yang lain, pokoknya istimewa di situ. Dibawa dia, sama dia diberikan Marzuki, anak dari Madura. Nah, sore tak tanya, mana Mbak HP saya? Wah, dibawa Marzuki. Lah Marzuki kemana? Pulang ke Madura. Waduh, gimana tuh Mbak? Waduh, ditunggu-tunggu nggak pulang, nggak datang-datang sampai 20 hari. Datang bukannya diperbaiki malah dirusak itu loh. Datang bukan diperbaiki malah dirusak. Dan itu nomor-nomor yang istimewa. Banyak SMS yang masuk ke situ dari para orang penting gitu. Ya, bisa jadi ya video pribadi saya itu di-share oleh Mbak Sahara dari situ itu. Weh, anjan boh. Saya itu punya HP 2, ada HP yang amat sangat penting sekali dan ada HP yang ya saya anggap biasa. Seperti 081 233 02 19 itu biasa, siapapun boleh mengakses tanpa harus izin saya. Tapi kalau yang ini yang terakhirnya 5 itu memang saya minta kepada teman-teman kalau nggak izin jangan di-share ke orang. Kami orangnya terbatas, ya 30 orang atau berapa. HP inilah, HP-nya jelek kok, popo jelek. Sekarang udah pernah pecah berapa kali, soalnya tak lampiaskan HP jelek, tak banting pecah, ini biasa. Terus perbaiki kena lagi. Jadi Mbak Sahara jangan main sandiwara terus. Belenger aku. Oke. Ceritanya ini kalian udah paham ya cerita ini. Ini ceritanya sedikit berbeda. Kalau cerita ini sini dia mengkonfirmasi benar. Dia salah wallpaper dan minta tolong ke Sahara. Itu benar tuh diklarifikasinya. Cuma ceritanya yang di sini 20 hari di bawah Sahara. Nah, ini beda lagi ceritanya. Ini dibawa supir Sahara sekarang. Waduh. Kok saya jadi makin pusing ya. Waktu itu Bang Densu udah dengar penjelasan Mim dan ditayangkan. Sekarang gantian. Nah, setelah gantian kok ya Mim ketar-ketir ya teman-teman. Ada lagi dia buat video lagi nih. Bang Densu salah apa? Ini kalau udah nggak ada wajahnya biasanya rada-rada ngeri nih. Densu ya. Densu ini rupanya juga yaitu ialah merdeka itu. Ya, maklum lah. Densu kayaknya lebih cenderung ke Sahara alias sudah tidak bisa berbuat atau bersikap adil lagi. Gak Kalau adil. dulu saya itu sangat mengagumi dan kagum saya. Tapi setelah yaitu ialah merdeka ya kagum dari mana, orang nggak adil kok dikagumi. Orang tidak adil tuh kebalikannya orang zalim. Orang zalim itu orang yang suka berbuat dosa. Alias melihat sesuatu tidak objektif, melihat sesuatu tidak komprehensif. Dilihatnya hanya dari satu sudut pandang saja, sudut pandang Sahara saja. Ya Imim tidak pernah diajak bicara. Pernah sih, tapi nggak imbang gitu loh. Mbak Sahara sudah bicara, wah sudah pengaruhnya luar biasa, ya loh. Padahal semua yang dikatakan oleh Sahara dan Pak Sopyan serta siapa itu Pak Sopo nggak ngerti, kayak orang biasanya kayak tukang gaple itu loh, ya. Biasanya orang-orang main gaple di pinggir jalan itu. Kok dibilang gak adil sih? Berarti kemarin pas Imim klarifikasi di Densu Sahara gak ditampilkan, gak adil dong. Densu ini tidak salah. Kalau Densu disalahkan, salahnya di mana? Karena tidak diundang ya Mim ya, itu salahnya. Ya kan? Oh, ini video yang di mana momen Mim gangguin ayahnya dari keluarga Sahara ya. Lagi sholat sih. Saya mau nukar alih-alihnya beliau ini golek waktu dicari oleh udah assalamualaikum. Ji, ini dicari adik anakku. Ya, sebentar tak pinjam dulu, ini punya kamu. Tak, engkau nanti tak tukar lagi.
Orang lagi sholat ya Mim. Parah kali ya. Oke, tapi ini nggak bisa dibenarkan juga sih. Ini baru selesai sholat loh. Ini kondisi, ini kayaknya kelihatan ketakutan ya. Oke, lanjut lagi. Semoga rumah saya tidak dilempari batu lagi oleh Pak Sofyan. Dan semoga Bapak Sofyan dan Mas Ferry tidak lagi melakukan fitnah-fitnah yang kejam dan zalim. Tolong Pak, jangan bakar pohon lagi Pak. Tolong Pak, pohon tidak punya salah. Kenapa Anda bakar Pak? Oke. Lah. Ini dibakar. Lah, yang bakar Mim. Ngapain bakar pohon gede sampean, Pak? Kenapa? Ngapain bakar? Kenapa? Kalau roboh ke sana gimana? Biarin. Hei, Di sana temuin jangan saya. kalau roboh ke sana baru tanggung jawab. Ini bukan milikmu. Loh, terus jangan bakar di sini, Pak. Loh, Wah, ini bisa kebakaran sih. Tadi dia buat statement di live, jangan dibakar. Dia yang ngebakar, Pak. Ini tak beli. Ini tak beli. Hei, Helmi. itu jatuh ke sana gimana? Kalau kan jatuh enggak? Jatuh enggak? Kamu dibakar. Biarin. Oh. Siapa yang bakar ayo? Galak kali ya Tolong Mim. Pak, jangan robohkan pohon Pak. Bukan roboh itu, pohon itu roboh sendiri kok Pak. Bukan Bapak dan bukan Yai Mim. Tolong jangan fitnah orang seenaknya. Bapak, CCTV Bapak tidak rusak. Itu talinya karena kena panas dan kena hujan Pak. Jadi terus CCTV Bapak itu kan besar sehingga lepas itu loh Pak. Oke. Ini kita ngeliat yang mana nih? Atas, tengah, bawah. Oh, ada kayu bambu disogok. Tapi Yai Mim bilangnya kena kayu, kena panas, kena hujan. Aku jadi curiga deh. Jangan-jangan selama ini dia yang framing lagi. Kukira Sahara. Ini dia ngomongin dirinya sendiri. Iya Kak. Sekarang konsepnya apa yang dia tuduhkan kepada orang-orang, yaitu yang dia lakukan sendiri. Bahaya banget kayak gitu. Yai Mim itu ilmunya tinggi, netizen gak bakal nyampe dengan apa yang dilakukan Yai Mim. Soalnya dia ahli-ahlinya ilmu. Gak ada sejarahnya angin bisa merubah CCTV. Angin sekencang apa itu. Dan yang sekitarnya gak rusak, cuma CCTV saja berubah arah. Ini disogok pakai bambu, jelas ya rusak. Pendukung lebay banget belain. Kalian tahu kenapa junjungan kalian dikeroyok? Ini istri Pak RT ditarik-tarik jilbabnya, woi. Suara anumu itu loh, apa? Masuk. Ngeri kali ya Mim ya. Masuk. Video istri Bapak menvideo. Ditarik jilbabnya. Udah berhenti Mbak. Berhenti. Pak, aku ditarik, Pak. Ditarik. Ibu sabar ya Bu. Ibu panggilin orang aja Bu, saya nggak kuat. Nggak bisa, Ibu. Itu tidak mau keluar, Mas Reza. Silakan Pak. Enggak. Ngeri juga ya Mim ya. Kamu ngajak apa? Ngajak ribut guys. Saya diberitahu video kamu sama dia. Oleh dia yang. Oke, kalau fitnah berarti dia yang fitnah. Semua di fitnah, saya tahu videomu. Bahkan Sahara juga kayak gituin kan. Kenapa bisa muncul isu Sahara sama Ragil? Karena ucapannya Mim. Dalam logika aja seluruh warga mengusir Mim berarti bermasalah. Masa iya satu RT stres semua? Kan nggak mungkin. Iya. Ya Mim tuh sempat bercanda ya teman-teman, bercanda deh.
Tapi ini nggak mirip ya. 2025 penyesalan terbesar dalam hidup adalah sempat membela Yaimin. Ternyata Yaimin dan istrinya sungguh-sungguh. Sebelum membuka lembaran tahun baru, saya ingin mengucapkan permohonan maaf kepada Sahara karena telah membuli Sahara. Untuk Yaimin dan istrinya, kalian sungguh mengecewakan. Ya gini aja teman-teman soal huru hara Yaimin dengan Densu nih ya. Dan ini video-video yang sedang beredar ya, yang sudah saya dapatkan. BTW kalau ada kesalahan video juga saya minta maaf, karena semua video yang gue dapat itu dari sosmed. Dan tidak lupa juga aku minta maaf sekali lagi ketika ada salah ngomong, salah ekspresi. So aku juga manusia biasa, silahkan kita ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Jangan menghujat tapi mengkritik boleh. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.